Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Reta. Kali ini aku mau bahas tentang UM-UNS gelombang 2. Nah, mungkin banyak yang belum tahu, makanya dibahas dan Reta mau nge-spoiler nih atau buka-bukaan sharing tentang nilai-nilai yang lulus di UM-UNS gelombang 1. Yang mana ini bisa menjadi gambaran buat kamu yang ikut UM-UNS gelombang 2. So, let's check it out. Aku dapat info untuk yang UM-UNS gelombang 2 ini. Pertamanya adalah dari Instagramnya UNS. Sebelum aku lihat webnya ya, jadi sini katanya pendaftaran seleksi mandiri 2 dibuka 28 Agustus sampai 5 September. Berarti kalau misalnya sekarang 2 September, masih ada waktu 3 hari lagi. Maksimalkan kalau misalnya kamu pengen mencoba atau pengen banget masuk UNS. Selanjutnya di sini ada keterangan bahwa persyaratannya adalah mendaftar menggunakan nomor pendaftaran UTBK, terus melampirkan bukti prestasi jika ada, membayar biaya pendaftaran 200.000 di Bank Mitra. Alur pendaftarannya, pembuatan akun, pengisian biodata, pembayaran biaya pendaftaran, pemilihan program studi dan SPI, finalisasi, dan cetak kartu. Nah, pengumumannya itu 2 hari setelah penutupannya, yaitu tanggal 7 September 2020. Informasi selengkapnya di spmb.uns.ac.id. Nah, biar lebih lengkap, kita buka nih spmb.uns.ac.id. Nanti bakal keluar informasi mengenai yang sarjana gelombang 2, tinggal di tab yang sarjana, lalu cari aja mengenai informasi SMUNS gelombang 2. Nah, di sini tuh informasinya sama sih kayak yang di poster, cuma lebih jelas aja, lebih lengkap. Kayak misal nih, persyaratannya sama ya, 3 tahun terakhir, jadi angkatan 2020, 2019, atau 2018, serta bukti prestasi. Persyaratan umumnya, warga negara Indonesia, mengikuti UTBK LTMPT, memiliki dokumen prestasi, dan mendaftarkan diri sebagai peserta SMUNS. Ini udah jelas. Persyaratan khususnya, bagi peserta yang memilih program studi jasmani, kesehatan, dan rekreasi, serta kepelatihan olahraga, ini minimalnya untuk putra 160 cm dan untuk putri 155 cm. Jadi ada tinggi badan minimal. Lalu bagi peserta yang memilih program studi kriya, seni rupa murni, desain interior, desain komunikasi visual, sama pendidikan seni rupa, ini dipersyaratkan pada SBMPTN memilih program studi di atas. Oh, jadi ada ketentuannya juga ya. Kalau misalnya milih 5 poin itu, 5 jurusan itu, di SBM-nya juga harus milih jurusan tersebut gitu. Terus ini ada kayak ketentuan boleh atau enggak buta warna. Bisa dilihat sendiri program studi yang boleh atau enggaknya. Lalu untuk informasi prosedurnya, jadi ada 2 kelompok, Saintek dan Sosum. Bisa memilih 2 program studi. Jadi IPA bisa untuk Saintek dan Sosum, IPS hanya dapat milih program studi Sosum, dan 3 prodi kelompok Saintek, yaitu psikologi, agribisnis, sama penyuluhan dan komunikasi pertanian. Jadi anak Sosum tuh bisa juga ternyata buat milih yang Saintek, tapi yang 3 prodi itu. Lalu untuk yang MA, keagamaan, program studinya itu ya bisa dibaca, dan untuk SMK juga hanya bisa program studi yang serumpun. Jadi kalau misalnya teknik mesin di SMK-nya, berarti harus teknik mesin di UNS-nya. Urutannya menyatakan prioritas pilihan. Jadi ingat, pilihan 1 itu adalah yang diutamakan gitu sama kamunya. Daftar program studinya bisa dilihat di sini. Jadi itu jelas ya, lengkap juga gitu, bisa dicek aja. Lalu prosedur pendaftarannya nanti pokoknya di web UNS aja, kayak bikin akun, lalu nanti bayar, nanti dapat PIN kode akses, sama nanti tinggal daftar. Biaya pendaftarannya 200.000 ya. Pengumuman hasil seleksinya nanti tanggal 7 September. Nah, ini tadi jadwalnya, pokoknya pendaftaran, pembayaran online, sama cetak kartu sampai 5 September. Jangan sampai salah ya, maksudnya jangan sampai kelewatan juga gitu. Lalu pengumumannya tanggal 7 September. Informasi biaya pendidikan mahasiswa diterima melalui jalur ini terdiri dari SPI dan UKT. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima bisa mengajukan keringanan SPI dan UKT, baik berupa pengurangan maupun pembebasan dengan mengajukan bukti-bukti pendukung, misalnya KIP. Lalu sumbangan pengembangan institusi dipungut sekali selama studi pada awal tahun, dapat diangsur 2 kali. UKT dipungut per semester sampai selesai masa studi, dan perubahan ketentuan di spmb.uns.ac.id. Oke, jadi kayak gitu mengenai informasi
UM/UNS gelombang 2. Nah, oke teman-teman, karena tadi informasinya udah tersampaikan, sekarang Reta mau nge-share tentang nilai-nilai yang lulus di UM/UNS gelombang 1. Ini hanya jadi gambaran teman-teman aja buat milih jurusan ya, jadi mungkin rentangnya segini nih gitu. Dan juga ada faktor-faktor lain gitu ya, jadi bukan hanya nilai UTBK, bukan hanya SPI, mungkin ada faktor lain kayak akreditasi, lalu sertifikat, dan lain-lain yang bisa membantu kamu gitu. Jadi jangan terpatok sama dua faktor ini hanya sebagai sharing, oke? Jadi ini seperti biasa udah aku survei di IG-nya @mentorluluskampus. Buat yang belum follow ya. Follow juga IG aku @frp.pp karena disitu suka ada motivasi-motivasi buat kamu para fighter kampus. Nah, di sini ada 20 orang yang udah ngasih tahu nilai UTBK lulusnya di jurusan-jurusan UNS. Kurang lebih 20 orang. Nah, yang pertama adalah yang masuk ke jurusan agroteknologi, dia lewat jalur UTBK, nilainya adalah 597, jadi cukup tinggi ya. SPI-nya 15 juta. Yang kedua adalah hukum, ada yang lewat UTBK, ada yang ujian tulis. Yang UTBK 608 dengan SPI paling rendah, dan ada yang 40 juta lewat jalur ujian tulis. Selanjutnya adalah kedokteran. Kedokteran ini dia menggunakan jalur UTBK dan nilainya itu 637. Tinggi ya, tinggi sekali. SPI-nya paling rendah, lalu yang kelima manajemen, nilai UTBK-nya 580. Jadi kalau tadi agro itu 597, manajemen sekarang 580, jadi di bawahnya. Pendidikan biologi, dia 592 dengan SPI 10 juta. Pendidikan fisika, ujian tulis, SPI-nya 10 juta. Pendidikan IPA, nilainya 581, SPI-nya 18 juta. Pendidikan teknik mesin 570, SPI paling rendah. Jadi teknik mesin sama pendidikan ya bisa jadi nilai pendidikannya itu lebih rendah dibandingkan yang tekniknya ya. Lalu PGSD 570 dengan SPI 8 juta. Psikologi 601 dengan SPI 30 juta. Sastra Arab, dia menggunakan ujian tulis sih, tapi dia nyantumin SPI-nya 12 juta. Sastra daerah, nilainya 512, 5 juta SPI-nya. Ini cenderung paling rendah ya dibanding yang lain. Tadi yang paling rendah tuh pendidikan teknik mesin, PGSD 570, sekarang ada yang 512 sastra daerah. Lalu sastra Inggris, dia lewat jalur Jalpres sih, nilainya 85. Sosiologi, ada yang nilainya 542 sama 580. Yang 542, SPI 5 juta, yang 580 SPI paling rendah juga, kayaknya sekitar segitu juga. Teknik informatika nilainya 608, SPI-nya 10 juta. Teknik kimia nilainya 602, SPI-nya golongan 2, dan teknik mesin nilainya 562, SPI-nya paling rendah. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang udah input ini, nilai tertingginya ada di kedokteran, yaitu UTBK-nya 637, dan untuk nilai terendahnya adalah di prodi sastra daerah 512. Lalu SPI-nya ada yang SPI paling rendah, ada yang golongan 1, golongan 2, dan lain sebagainya gitu. Setelah coba rata-ratakan, ternyata yang masuk ke UNS gelombang 1 itu rata-ratanya adalah 582,8 dengan SPI terendahnya SPI golongan 1 dan terbesarnya 40 juta. Jadi untuk pengajuan KIP bisa tadi berdasarkan webnya, tapi setelah diterima gitu nanti bisa mengajukan KIP seperti itu. Nah, jadi sebenarnya informasinya kayak gitu aja. Semoga bisa jadi gambaran kamu nih buat yang pengen banget masuk ke UNS. Jangan gegabah gitu ya milih jurusan, tapi sesuaikan juga dengan kemampuan dan juga minat kamu. Ini udah aku sempat sampaikan berkali-kali. Tetap semangat, cari peluang sebanyak-banyaknya. Semangat buat angkatan 2020, semoga sukses. Kalau misalnya ada konten yang mau kamu request, komen ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.